Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi menjelang siang. Hari 2 Agustus 2024 jam 8 pagi, teman-teman. Jadi saya menyoroti tentang timnas Indonesia sekarang sedang on fire ya, teman-teman. Tapi mengenai AFF yang akan datang ini, Indonesia akan menurunkan tim nasnya yang U23 ya, teman-teman. Nah, ini dikomentari oleh media-media Vietnam tentang kemungkinan Indonesia atau Vietnam akan balas dendam atas kekalahan berkali-kali timnas Vietnam atas Indonesia ya. Karena PSSI menganggap Piala AFF ini bukan prioritas, jadi PSSI tidak akan menurunkan tim utama ya teman-teman. Nah, tapi pelatihnya tetap Sintayong di AFF bulan November nanti. Ini kan berdekatan dengan pertandingan-pertandingan Piala Dunia nih teman-teman ya. Jadi di round 3 ini kan Indonesia akan ada 10 pertandingan. Ya, salah satunya melawan Arab Saudi, Australia. Ya, ini akan ada 2 kali tanding ya, tandang dan home. Nah, ini di tengah-tengah perjalanan ini Sintayong melatih timnas senior dan ditugaskan untuk mengikuti pertandingan AFF juga. Tapi keputusan sudah diambil bahwa yang akan turun di Piala AFF nanti adalah anak-anak U23. Ini menjadi tantangan tersendiri nih teman-teman ya. Kita kan mengalahkan Vietnam sudah, terus mengalahkan Australia sudah, Korea Selatan sudah di U23 ya. Nah, ini tantangannya U23 timnas Indonesia akan melawan tim seniornya Asia Tenggara atau AFF teman-teman. Makanya Vietnam mengancam akan balas dendam terhadap kekalahannya melawan timnas Indonesia. Ini akan menjadi perbincangan publik, apakah Indonesia bisa unggul dengan menurunkan timnas U23 di perhelatan AFF senior ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, materi-materi U23 ini sebenarnya nggak kalah juga, bagus juga teman-teman, bagus juga. Cuma kekurangannya mungkin masih kita tahu ya, di striker juga, di striker dan di pertahanan juga ya teman-teman timnas Indonesia. Nah, ini makanya ada beberapa berita yang menyinggung tentang peluang kalahnya timnas Indonesia atas Vietnam. Ya nggak apa-apa ya, masalah kalah di Piala AFF yang sekarang ini ya nggak apa-apa juga, karena memang nggak diprioritaskan oleh PSSI teman-teman. Sudah terbukti kan Indonesia bisa mengalahkan Vietnam 4 kali berturut-turut ya, itu timnas seniornya. Makanya kalau di Piala AFF ini nggak diprioritaskan ya nggak apa-apa ya, karena Indonesia memang memprioritaskan Piala Dunia atau FIFA ya, atau tingkatannya sudah Asia lah ya. Walaupun Sintayong belum pernah meraih gelar di Piala AFF ini teman-teman ya, kemungkinan Sintayong juga berat nih. Kalau memang U23 nanti nggak mumpuni, ya otomatis Sintayong nggak mendapatkan trofi lagi untuk kesekian kalinya mengikuti Piala AFF. Kan Sintayong juga belum pernah mendapatkan gelar di Piala AFF teman-teman. Yang sudah mendapatkan gelar itu Indra Safri ya, dan beberapa pelatih U16 ya teman-teman. Jadi ya kita tunggu saja teman-teman, kalau kita ingin melihat aksinya Sintayong untuk kesekian kalinya ya, ini ngelola timnas U23 melawan tim senior di Asia Tenggara. Kalau lihat debutnya ya, debut U23 saya rasa bisa bersaing ya, bisa bersaing di Piala AFF ini. Tinggal nanti ada tambahan nggak nih dari U23 ini, atau malah tambahan dari yang junior untuk menambah jam terbang. Nggak apa-apa, kita nggak usah berpikiran harus juara, nggak apa-apa. Karena ini akan memberikan peluang untuk yang lebih muda
mengikuti turnamen-turnamen yang sifatnya luar negeri atau internasional. Nah, salah satunya ya AFF ini. Kalau lihat materi ya, kalau lengkap nih ya materinya, itu kita banyak loh yang U23 keren-keren. Belum yang sekarang sedang dalam proses ya. Ada beberapa yang sedang dalam proses teman-teman, naturalisasi. Yang masih muda-muda juga nih, kalau nggak salah ya. Ini untuk timnas U20, kemungkinan akan dinaikkan ke U23 juga nanti kalau bagus-bagus. Kayak Ryan Traven gitu ya, itu nanti bisa dinaikkan ke U23. Karena dia walaupun masih 18 tahun ya, dia mainnya bagus kemarin untuk striker, dia efektif permainannya. Terus siapa lagi? Itu bagus-bagus udah 3 ya. Masalahnya tinggal siapa nih yang akan dinaikkan lagi atau akan dimainkan di U23 dari timnas U20. Pasti ada teman-teman yang skillnya juga nggak kalah. Apakah Yan Raven, terus kalau Kadek Are udah sering main dia di timnas senior ya, U23 ya. Terus siapa lagi? Mungkin ada lagi Kaviatur mungkin ya, buat pertimbangan dia tuh bagus banget ya bawa bolanya teman-teman. Ya, tendangan dengan kaki kirinya juga bagus. Atau siapa lagi? Masih banyak loh sebenarnya bisa diincar oleh Sintayong ya, untuk ditarik ke timnas U23. Kita tunggu aja ya apakah Sintayong akan membawa gelar AFF dengan pasukan U23-nya ataukah Sintayong akan gugur di Piala AFF ini. Kita juga ini sebuah gambling juga ya, karena yang lain senior ini Indonesia akan memajukan timnas U23-nya. Kalau kita bahas satu-satu ya bisa kemana-mana ya teman-teman. Intinya tugas Sintayong adalah meramu pasukan yang akan diturunkan di U23 atau di AFF senior, tapi dia akan menurunkan U23-nya. Ini menjadi tantangan tersendiri buat Sintayong, ya kan? Menjadi tantangan tersendiri buat Sintayong untuk membuktikan bahwa dengan U23 pun bisa menang di Piala AFF. Itu tantangannya Sintayong. Ini challenging banget, super challenging ya teman-teman ya. Kita tunggu aja lah aksinya seperti apa ya. Terima kasih teman-teman, update terus di Buat Makan TV. Sampai jumpa.